Halo semuanya, hari ini kita akan melihat Honkai Star Rail tier list di versi 3.1. Jadi di versi 3.1 ini ada karakter baru, yaitu Aglaea. Aglaea sama rerun dari beberapa karakter seperti saya lupa. Berarti langsung aja kita mulai. Dari tiernya dibagi jadi 5. Ada tier S untuk yang paling bagus, A kedua, B ketiga, C keempat, dan D kelima. Ya gitu urutannya. Dia yang pertama ada Aglaea. Jadi Aglaea ini karakternya memang bagus. Dia Pet Remembrance dan juga damage-nya gede kalau dikombinasikan sama si Remembrance MC. Nah BTW emang sih kayak game-game HSR gini tipe-tipe game yang karakter barunya akan mendominasi biasanya. Jadi ya wajar aja kalau karakter barunya pasti ada di tier S. Next ada juga The Herta. The Herta ini adalah emanator dari Pet Erudition. Saya nggak tahu tuh beneran apa enggak, tapi damage-nya emang lumayan gede dan ya cocok banget dikombinasikan sama Herta kecil ya. Next ada juga Sunday. Sunday ini adalah sebuah karakter investasi buat pet-pet Remembrance lainnya seperti Aglaea ataupun MC dan juga nanti Castoris dan lain-lainnya. Sunday masih ada di tier S. Terus ada juga Jet di tier S yang cocok juga dikombinasi sama Beherta ataupun karakter-karakter yang bisa kasih follow up attack ya. Next ada Acheron, dia juga merajai Pet Nihility, tapi memang damage-nya udah nggak seberapa dan sering banget dibandingin sama si Facial ya. Next juga ada Aventurin. Aventurin ini karakter shielder yang terbaik sejauh ini. Sebenarnya saya juga mau bilang Fusion bagus, tetapi kalau dimainin di Simulated Universe, Aventurin lebih unggul karena dia shieldnya tebel. Juga pakai skill E aja udah bisa nambahin jumlah shieldnya. Next ada Kafka, dimana dia bisa memberikan efek ledakan debuff dan juga semua debuff Nihility lainnya juga bisa meledak bersamaan. Ada juga Firefly, anggota Stellaron Hunter. Dia juga masih lumayan bagus di tier S. Sebenarnya sudah mau turun juga sih, tapi yaudah masih wajar aja di tier S bersama juga dengan Rappa. Karakter-karakter ini adalah yang menggunakan skill super break damage, masih lumayan ya, cukup-cukupan lah buat main MOC ataupun gameplay endgame lainnya. Ada Argenti juga bagus menurut saya, dia physical yang bisa ngasih damage splash ke semua musuh. Huohu juga bagus di sini, dia masih di tier S, bisa nge-heal, bisa ngasih wind damage dan juga buff attack juga. Robin juga di tier S, cocok juga buat dikombinasikan dengan banyak karakter dengan support buff yang dia berikan. Di tier A turun 1 ada Fugue, dia ini karakter Nihility, karakter baru yang dibuat dari Ting Yun. Jadi Fugue naik kelas, petnya Nihility dan elemennya Fire. Saya nggak tahu nih bagusnya sama siapa, mungkin sama Firefly atau karakter-karakter super break damage lainnya seperti Rappa. Dan next juga ada Lingxia yang juga mirip-mirip kayak Fugue, tetapi Lingxia ini bisa ngasih heal dan itu menurut saya nilai plus. Mau saya taruh di S tetapi ya masih juga ragu. Next ada juga Yunli yang memang nggak terlalu OP ya, memang sudah mau nggak meta lagi sih Yunli ini. Terus ada juga Ruanmei yang masih sering dipakai di beberapa gameplay endgame seperti Pure Fiction dan lain-lainnya. Terus ada Fei Xiao di tier A, saya taruh karena saya jarang pakai Fei Xiao, jadi kurang tahu kira-kira dia ini bagusnya di mana sih. Tim komposisinya harus sama March 7TH atau sama siapa, saya kurang tahu. Ada juga Bot Hill nggak tahu kenapa dia saya ada di tier A ini, karena memang damage-nya saya juga tidak bisa merasakan damage yang besar dari Bot Hill ini. Terus ada si Jiao Q. Ya, Jiao Q ini kombonya sama Acheron, dia bagus juga di tier A. Ada juga Black Swan di tier A yang bisa juga dikombinasiin sama Acheron dan karakter-karakter Pet Nihility lainnya. Next ada Luocha. Luocha juga masih bagus, dia bisa memberikan efek debuff kepada musuh dan nge-heal tim juga. Terus ada Fusion ini sebenarnya juga bagus ya, cuman saya nggak berani taruh di S karena memang shieldnya nggak ada, jujur shieldnya nggak ada, tetapi dia membagi rata damage-nya
dan dia berkorban untuk tim ya. Next ada Topaz Fire yang follow up juga. Ini cocoknya sama siapa saya lupa ya. Topaznya ada bagusnya kok seingatku, kalau nggak salah sama Jet juga bagus. Terus ada Rasio bagus sama Facio bisa. Nah di sini ada karakter Trailblazer ya. Trailblazer ada di sini karena memang dia lagi meta ya sekarang. Pet Remembrance lagi meta, apalagi kalau dikombinasi sama Aglaea. Terus ada juga Clara yang masih lumayan bagus menurut saya, dia bisa ngasih serangan balik terus-terusan. Jingliu sudah agak turun harusnya, cuman ya impactnya masih gede juga. Next ada Sparkle Harmony yang bisa ngasih buff skill point ya, cocok buat sama si Danheng Imbibitor Lunai. Terus ada juga Jingyuan, ini baru aja di buff, jadi sekarang dia bisa ngasih damage follow up attack yang lebih besar. Si Lightning Lordnya bisa ngasih damage lebih gede. Terus ada Silver Wolf yang dimana nanti posisinya akan digantikan sama Anaxa, karakter baru. Terus ada juga ini tier A yang karakternya bintang 4, Gallagher sama Herta kecil. Herta kecil nih bagus karena dia bisa ngasih serangan lanjutan terus-terusan. Terus Gallagher nih juga bagus kalau sama karakter-karakter break damage lainnya ya. Sekaligus dia bisa jadi healer. Turun di tier B ada Blade emang belum di buff akhir-akhir ini, dan dia masih masuk daftar karakter yang dituntut untuk di buff sama para playernya. Next ada Himeko, juga sudah mulai kurang relevan lagi. Himeko Mars 7TH yang imaginary. Terus ada bro-nya support, ini juga lumayan sih sebenarnya, bro-nya gede Harmony ya, tapi saya taruh di tier B soalnya memang damage-nya sekarang udah nggak terlalu bagus sih supportnya. Hannya juga ada di tier C, seharusnya saya lupa buat taruh turun ke bawah. Terus ada Guina Event juga lumayan bagus sih di B sama Imbibitor Lunae, bisa kasih damage explosive imaginary. Terus ada Trailblazer yang tipe Harmony, ini cocok sih kalau dikombinasikan sama karakter seperti Firefly dan juga Rappa. Terus ada Tingyun bintang 4. Di sini dia masih menjadi karakter bintang 4 yang terbaik sih katanya. Tapi saya taruh di tier B karena saya juga jarang pakai. Turun di tier C ada Moze, Sele. Ya ini beberapa karakter-karakter yang sudah mulai nggak berguna ya. Gepard juga sudah mulai nggak berguna, kalah sama Aventurin yang Gepard aja buat ngasih shield harus ulti, sedangkan Aventurin cukup pakai E ya, jauh banget. Terus ada Mars 7TH yang karakter preservation petnya. Ada Asta dan juga Mika. Siapa namanya nih? Mikael atau siapa lupa. Misha sih kalau nggak salah. Terus ada Sueyi sebenarnya juga bagus kalau dibuild secara intensif ya. Tapi males juga orang-orang buat ngebuild ribet Sueyi ini. Si Sueyi apa si Yue lupa namanya. Terus ada Lynx Abundance juga lumayan bagus sebenarnya. Dia ultimate-nya bisa ngehilangin debuff dari musuh. Terus ada Pela yang bisa ngedebuff musuh juga, reduce death dan juga lain-lain. Sebenarnya dia bisa naik juga di tier B. Terus Serval juga masih belum debuff, jadi dia ada di tier C. Lightning damage-nya gede tapi erudition dan juga kurang spesifik lagi, nggak ada kelebihannya. Terus ada yang parahnya gini, Susang juga nggak ada buffnya. Terus siapa ini si kecil ini? King Kue ini juga sebenarnya bagus tapi boros pakai point skill ya, dia cocok kombinasi sama Sparkle dan juga Imbibitor Lunae. Terus ada Weld juga sudah mulai nggak bagus lagi soalnya sudah tidak bisa memberikan debuff speed musuh yang begitu signifikan. Terus ada si siapa nih, bocah ini nggak tahu namanya, bocah S ini. Terus baru ada Yukong juga nggak terlalu bagus sekarang ya, dia sudah tidak relevan lagi untuk support zaman sekarang di versi 3.1. Kita turun di tier D yang paling rendah. Tier D ada Trailblazer yang physical dan juga fire preservation. Dua-duanya sudah mulai nggak ada damage-nya, tapi masih bisa juga digunakan dengan beberapa niatan yang butuh usaha ekstra buat ngebuildnya ini. Terus ada Hook sudah nggak pakai juga, dan juga ada Asta.
not useful anymore. Terus ada Bailu. Bailu sebenarnya bagus, dia bisa nge-heal dengan bagus dan bisa nge-revive tim. Tetapi kelemahannya adalah kalau dia di-interrupt sama musuh, lagi dikunci gitu ya, nggak bisa gerak atau tidur gitu ya, pasifnya tuh nggak aktif, jadinya tim kita tetap bisa mati dan nggak akan di-revive. Terus ada Danheng yang win, Danheng angin, Natasha, dan Luka si tangan besi ini tidak bagus lagi sekarang bersama dengan Sampo. Ya itu aja guys buat tier listnya. Mungkin ada beberapa karakter yang kelewatan sepertinya, seperti Tribi dan juga My Day. Yang pasti dua karakter baru pasti ada di tier nomor 1 S ya, SS plus kalau nggak salah. Soalnya emang power creep gitu ya, mesti selalu meta terus karakter baru, apalagi Honkai. Ya itu aja guys buat tier list Honkai Star Rail di versi 3.1. Bila kalian ada pertanyaan atau ada pendapat yang lain, silakan komen dengan sebebas-bebasnya dan berbijaksanalah dalam memberi komentar. Thank you dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you guys. Hai, Topazです。呼ばせよ。にhao。I see。はい、わかりました。